Di sela-sela kesibukan mengawal suara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Putu Agus Suratnyana dan Nyoman Sucidre di Pilkada Buleleng, anggota Komisi 10 DPR RI Wayan Koster tetap menyempatkan diri turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi warga. Kali ini politisi yang lebih dikenal dengan sebutan Koster Bali 1 atau KBS ini menemui Krame Desa Pekraman Tulikup Kaler, Kabupaten Gianyar. Aspirasi Wayan Koster sebagai anggota Komisi 10 DPR RI bersama Krame Desa Pekraman Tulikup Kaler Gianyar dilaksanakan di Wantilan Purpusah Balai Agung Desa Pekraman setempat. Koster yang kini semakin dikenal dengan sebutan Koster Bali 1 atau KBS di hadapan Krame menceritakan kehidupan masa kecilnya yang serba sulit dan kekurangan. Lahir di lingkup keluarga miskin membuat hidup Koster semasa kecil sangat menderita. Namun karena dalam situasi kesulitan itulah, semangat hidup dan semangat belajar Wayan Koster terus berkobar. Dan tekad kuatnya itu membawa Wayan Koster bisa menempuh pendidikan tingginya di Jawa. Sempat menjalani profesi sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, namun jalan hidup Koster kemudian membawanya sebagai anggota DPR tahun 2004 dan duduk di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. Dari sinilah langkah politik Wayan Koster semakin berkembang. Salah satu produk fenomenalnya sebagai anggota legislatif, yakni melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Koster yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI juga mengatakan program bantuan siswa miskin yang kini di era Presiden Jokowi diganti menjadi Kartu Indonesia Pintar, juga merupakan produk dari pemikiran cerdas Wayan Koster yang tujuannya membantu siswa miskin agar dapat melanjutkan pendidikannya. Di bidang infrastruktur, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini juga telah banyak membantu Krame Bali seperti pembangunan Wantilan, Pura maupun Banyar dan pembangunan fisik jalan desa di seluruh kabupaten yang kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. 3 periode duduk sebagai anggota DPR dan Badan Anggaran sudah cukup bagi Wayan Koster. Karena itu, politisi dari Desa Semiran Buleleng ini ingin mengabdikan diri mengabdi di tanah kelahirannya menjadi Gubernur Bali tahun 2018. Dalam membangun dan menata masyarakat Bali yang heterogen ini, Koster Bali 1 akan menjalankan pola pembangunan nasional semesta berencana untuk menata kembali kehidupan masyarakat Bali yang berlandaskan adat, agama, tradisi, seni dan budaya sesuai ajaran Trisakti Bung Karno, yakni berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya. Tokoh masyarakat Desa Pekraman Tulikup Kaler, Made Darmo, menyatakan sangat mengapresiasi kinerja Wayan Koster untuk Bali. Darmo bersama warga Desa Tulikup Kaler telah sepakat untuk mengawal langkah Wayan Koster menjadi Gubernur Bali tahun 2018-2023. Sudah jelas-jelas program beliau luar biasa, apalagi sekarang untuk menata Bali. Selanjutnya kami selaku masyarakat khusus di Desa Pekraman Tulikup Kaler mendukung beliau untuk bisa jadi gubernur, untuk bisa memimpin daerah Bali dan lebih bagus daripada sekarang untuk kedepannya. Karena beliau itu sudah program dan sejarah yang sudah dilontarkan oleh beliau untuk berjuang untuk masyarakat Bali. Tim Liputan melaporkan.